Ciri-cirinya mereka tuh kayak gimana bang? Nanti lu besok lihat. Di bulan April di acara SatanCon lu akan lihat bagaimana ciri-ciri mereka. Jadi buat teman-teman semuanya, SatanCon 2023 cuekin aja. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel dan Plus 62 DWI. Jadi teman-teman semuanya kan dalam beberapa hari ini siliweran tentang pertemuan besar-besaran para penganut satanisme di dunia yang akan dilakukan di Amerika pada tanggal 23 April kalau nggak salah sampai tanggal 28. Dan kegiatan ini namanya tuh dikasih nama apa? SatanCon 2023. Penyelenggaranya itu adalah The Satanic Temple atau TST. Jadi teman-teman semuanya, TST ini adalah salah satu kalau boleh mau sebut tuh kayak perkumpulan atau ordo atau komunitas penyembah satan yang berdiri secara individual, berdiri secara secara terstruktural dengan banyak jejaring yang ada, dan ini adalah sebuah komunitas yang secara terang-terangan menyatakan diri sebagai penyembah satan. Tapi itu hanya sebatas kalimat aja penyembah setan, karena realita yang terjadi mereka tidak pernah melakukan penyembahan kepada sosok tersebut. Karena tidak mungkin ada penyembahan kepada satan, karena satan mereka juga mengetahui dan mereka juga memahami bahwa setan itu bukan sosok yang sentral, bukan sosok yang berdiri sendiri, tetapi berkumpulnya berbagai macam lord satanik yang menjadi satu kesatuan dan membentuklah sebuah komunitas tersebut. Jadi kalau mau dibilang TST ini menakutkan, ya sebenarnya sih biasa-biasa aja. Tapi TST adalah pioner yang sangat luar biasa, yang secara terang-terangan mereka secara terbuka mengumumkan bahwa akan melakukan kegiatan SatanCon 2023. Apakah selesai? Tidak teman-teman. Prediksi saya, prediksi Mongol, tidak akan hanya SatanCon. Akan ada banyak festival-festival satanik yang akan dilakukan di 2023, 2024 dan 2025. Jadi kalau ditanya apakah SatanCon The Satanic Temple ini besar, anggotanya banyak? Iya, anggotanya lumayan banyak secara simpatisan, secara member juga lumayan banyak. Tetapi TST bukan merupakan komunitas atau ordo yang paling besar. Karena ordo penyembah satan terbesar itu adalah, kamu mau bikin dulu. Jadi ordo satanisme terbesar di dunia. Pertama, ordo terbesar. Atau komunitas terbesar. Satanisme di dunia. Yang paling pertama adalah Church of Satan. Komunitas ini didirikan oleh Anton LaVey sebagai penerus. Jadi kalau COS itu Church of Satan, itu pendiri sebelumnya adalah Aleister Crowley
dan Michael Aquino. Nah, di saat Aleister Crowley dengan Michael Aquino ini ribut, pecah dua. Aleister Crowley tetap membawa Church of Satan. Di saat dia mati digantikan oleh Anton LaVey. Anton LaVey mati digantikan oleh istrinya dan anak-anaknya. Jadi COS ini mereka memiliki kegiatan-kegiatan kerohanian ya, huruf kecil ya rohaninya. Memiliki kegiatan-kegiatan ritual-ritual yang mereka lakukan di Amerika dengan base campnya mereka tuh. Base camp COS adalah, The Black House, San Francisco, USA. Jadi COS ini adalah kelompok komunitas ordo satanik yang paling besar, paling banyak anggotanya, dan di situ ada dulunya konon kabarnya Marilyn Manson, ada Peter Gilmore, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa selebriti Amerika yang menjadi simpatisan ordo tersebut. Jadi ada kan sekarang informasinya adalah Brother Marilyn Manson sudah bertobat. Kan mereka membentuk sebuah komunitas gereja kecil bersama Kanye West dan Justin Bieber. Kan konon kabarnya, kebenarannya kita kan nggak tahu. Jadi COS ini mereka udah open public. Baru ordo kedua terbesar itu adalah The Satanic Temple. Nah, ini yang akan melakukan acara SatanCon besok. Apakah kita harus ketakutan atau apakah kita harus waspada? Apakah gereja harus melakukan doa? Apakah komunitas-komunitas Kristen para pendoa harus melakukan doa puasa untuk membuat kegiatan ini batal? Ya, buat Mongol sih terserah. Tetapi kegiatan ini udah rilis. Otomatis kalaupun membatalkan, otomatis para pendoa di Amerika. Karena wilayahnya di sana, teritorinya di sana. Tetapi kan yang jadi masalah, mereka yang di Amerika tuh santai. Mereka yang di Amerika tuh nggak mumet, nggak berisik. Mereka di Amerika tuh nggak panik seperti kita orang Indonesia pada panik melihat ada pertemuan penyembah setan di dunia. Mereka tuh biasa aja. Di Amerika tuh logically, karena di Amerika itu ada dua kubu besar yang sedang bertarung dan memiliki motivasi yang berbeda-beda. Ada gereja Tuhan yang sedang berdoa supaya Amerika stabil. Ada gereja setan yang berdoa supaya pemerintahan Amerika, ekonomi Amerika berjalan sesuai kehendak Tuhan. Tapi di satu sisi juga ada komunitas penyembah setan yang juga berdoa kepada setan untuk stabilnya ekonomi negara. Jadi dua kekuatan yang berbeda tetapi punya motivasi yang sama untuk membuat perekonomian negaranya menjadi kembali normal. Nah, kita aja yang khususnya Indonesia yang terlalu lebay, terlalu berisik, terlalu mumet, terlalu annoying terhadap hal-hal yang nggak penting. Gitu loh. Orang Amerika tuh biasa aja. Mereka bahkan nggak mengumpulkan orang-orang harus seperti bagaimana sampai ketakutan, sampai mumet, sampai biasa aja. Mereka tuh ya, mereka menjalani hidup mereka ya santai gitu. Jadi SatanCon 2023 apakah harus dibatalkan? Ya terserah. Kamu kan nggak bisa menjawab apapun karena semuanya kembali lagi ke kita masing-masing. Ya kalau Anda mau mempercaya ya silakan. Anda yang menganggap santai ya silakan. Kalau saya pribadi menganggap itu santai. Nggak akan mumet, Mongolnya mau ngapain? SatanCon di Amerika perjalanan 24 jam kalau kurang lebih, ya kan? Kalau kita transitnya berapa, udah lebih lama lagi. Jadi biarin aja, biarkanlah mereka yang di sana melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Kita di sini hanya menopang.
tapi bukan mengambil alih. Baru yang kedua, SatanCon ini apakah harus kita waspadai? Biasa aja. Kalau waspada tuh biasa aja, jangan waspada. Kalau panik tuh kadang salah. Mendingan santai tapi waspada. Waspada santai itu kayak gimana? Ya kita melakukan pemberesan diri kepada diri kita masing-masing, kepada kita pribadi, agar kita jangan kepapar sama doktrinalnya mereka, doktrin mereka, agar kita tidak terpapar dengan apa? Mungkin kalau bahasa-bahasa orang-orang pendoa syafaat itu radiasi roh. Ya itu harus kita waspadai, itu kita harus berjaga-jaga. Atau kita harus berjaga-jaga untuk apa? Untuk ya jangan sampai ada chaos, ada pertumpahan darah, ada apapun itu yang perlu kita pikirin gitu loh. Tapi nggak usah sampai mumet, sampai puasa 10 hari, puasa 30 hari, puasa 60 hari untuk membatalkan acara SatanCon. SatanCon kalau udah rilis beritanya berarti mereka udah bayar lunas. Otomatis itu akan tetap berjalan kegiatannya. Jadi santai-santai aja. Jadi baru ordo yang ketiga. Order of Nine Angels. Ini juga besar komunitasnya. Simpatisannya juga banyak. Bahkan simpatisan mereka itu adalah simpatisan yang lebih agak ke radikalisme. Lebih arah ke okultnya lebih besar. Karena mereka punya target utama tuh memisahkan antara urusan kenegaraan dengan urusan agama. Mereka tuh bisa menyusup ke kegiatan-kegiatan kerohanian umat Kristen. Nah itu mereka juga punya tim yang luar biasa. Mereka juga punya komunitas yang selalu solid. Baru yang paling terakhir tuh adalah Luciferianisme. Luciferianisme. Nah ini sama. Semuanya adalah komunitas yang arahnya adalah ke penyesatan. Tetapi apakah komunitas ini akan kehilangan anggota? Enggak. Justru makin banyak orang akan bergabung. Kenapa? Karena mereka menawarkan hal-hal yang kita nggak pernah dapat di agama kita. Sama contoh di agama Kristen, atau ya kalau Kamongol agama Kristen ya di agama Kamongol. Mereka menawarkan apa? Unity. Mereka menawarkan apa? Caring. Semua penyesatan ini care-nya tuh lebih tinggi dibandingkan gereja. Mongol jujur aja. COS, TST, Order of Nine Angels atau Luciferianisme, mereka memiliki unity yang kuat. Mereka memiliki care yang kuat. Kita di gereja Tuhan, mohon maaf, kamu bukan menjatuhkan harga diri gereja, enggak. Tapi di gereja kadang-kadang kita suka merasa tertolak jika masuk ke gereja-gereja tertentu. Bahkan beberapa hamba-hamba Tuhan juga terlalu susah untuk digapai karena terlalu tanda kutip lah. Nah buat kita yang datang ke gereja cuman pakai angkot, pakai apapun, kadang-kadang gembala sidang ada tidak semua ya, tapi ada gembala sidang yang kalau yang datang pakai mobil yang kalau datang pakai tas Gucci, datang pakai tas Coach, atau mungkin datang pakai LV, beda sambutannya dengan jemaat yang mungkin pakai tas LV-nya juga beli di Ambassador atau beli di Shopee. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya kita jangan pernah kaget kalau orang yang bergabung dengan gereja, tetapi juga mereka bisa datang di ritual-ritual Halloween. Ini khusus gereja karena Kamongol beragama Kristen, jadi Kamongol bawanya dalam bentuk ya bandingkan dengan gereja. Jadi di saat Unity juga begitu. Ada satu orang yang bermasalah dalam sebuah komunitas mereka. Mereka itu patung-patungan untuk membantu orang yang bermasalah. Ya mungkin dia butuh duit, dia butuh tumpangan. Kalau kita di agama Kristen kadang-kadang Kamongol melihat cuma diselesaikan dengan berdoa. Terus dikasih dengan kalimat-kalimat yang memberi semangat. Padahal kan yang dia butuh duit kos, yang dia butuh duit kontrakan, yang dia butuh duit operasi. Nggak usahlah gereja memberi semua kebutuhan 1M. Sumbangan seberapapun yang gereja mampu beri. Nah kalau di satanik seperti itu.
Di komunitas Kak Mongol dulu, ada satu orang butuh duit kontrakan 5 juta. Ya kita yang LC yang hadir meeting, ya kita langsung nanya, lu punya berapa? Gue punya 200, gue punya 500. Ya udah gue ada 1 juta, gue cuma segini. Gue punya segini, akhirnya terkumpul 3.800.000. Kebutuhan yang dia butuh 5 juta. Setidaknya dia tinggal mencari 1.200.000, dia tetap seneng. Karena setidaknya dia ada yang bisa dia tawarin ke yang punya rumah. Ini gue kasih ini dulu, nanti 1.200.000 gue cari. Tapi kalau kita berdoa, kita doakan orang tersebut, Mongol 1000% yakin dengan kuasa doa. Tetapi kan yang logically yang dikasih. Karena gue boleh jujur, kalau kita belajar dalam sistem Alkitab, Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea, yang dia selesaikan dulu adalah angin ributnya. Yesus bilang kan, diam, tenanglah. Baru Yesus tanya kepada murid-muridnya yang di dalam perahu, di mana imanmu hai kalian yang kurang percaya? Jadi diselesaikan dulu apa yang menjadi kebutuhannya, yang menjadi masalahnya, baru kita doakan. Baru kita sharingkan, tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan sebagainya. Kalau ada mungkin pekerjaan yang kita bisa tawarkan, tawarkan. Oleh sebab itu kenapa satanisme di Amerika maupun di Eropa dan di beberapa negara Asia yang lain, mereka settle dan anggota mereka stabil. Dan kita di Indonesia nggak akan pernah tahu bahwa ternyata teman kita ikut ritual. Kita nggak akan pernah tahu teman-teman sahabat kita atau orang-orang terdekat, bahkan orang dalam rumah ikut-ikut ritual satanik. Kenapa? Karena mereka nggak terlihat. Jangan pernah pikir, oh kalau dia anak satanik berarti dia sukanya cuma warna hitam terus. Enggak juga. Orang yang suka warna hitam itu banyak, gotik namanya. Tapi ciri-cirinya mereka tuh kayak gimana, Bang? Nanti lu besok lihat. Di bulan April di acara SatanCon lu akan lihat bagaimana ciri-ciri mereka, dari topi, dari aksesoris tengkorak yang namanya the skull ring. Lu akan lihat bagaimana mereka memiliki pentagram ring. Lu akan lihat bagaimana mereka memiliki kalung yang pendannya dari sigil Lucifer, sigil Baal, sigil siapapun. Itu akan dijual bebas. Nah, ciri-ciri seperti itu yang harus kita waspadai. Atau kalau anak yang, maksudnya tetangga kita, teman kita punya karakter yang mendadak berubah. Nah, itu kita harus waspadai. Kenapa dia berubah? Mungkin dia ketemu siapa, nongkrong di mana, terus dia menjadi miring otaknya. Nah, itu kita waspadai. Setelah kita waspadai, ya sudah, kita doakan. Jadi 2023 besok, apakah perlu kita melakukan manuver doa puasa bersama seluruh warga Indonesia? Buat Mongol sih nggak usah. Karena itu kan nggak terjadi di bangsa kita. Terjadinya di bangsa orang, di negara orang. Yang kita kalaupun kita mau berdoa, kita berdoa buat apa? Kita doakan warga negara Indonesia yang ada di Amerika tidak terpapar dengan organisasi-organisasi seperti ini. Nanti besok kamu akan mulai jelasin part by part. Konsepnya, caranya akan kamu bawa besok. Jadi buat teman-teman semuanya, SatanCon 2023 cuekin aja. SatanCon 2023 ke laut aja. Ya kan? Tapi waspadalah. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan komen. Jangan lupa paling terakhir loncengnya. Oke? Dadah. God bless you.